misalnya banding yang kita cari adalah tahi lalat, kemudian juga warna mata ya. Warna mata itu sebenarnya bisa jadi petunjuk ya. Di paspor juga biasanya kita pasti ada keterangan apakah warna matanya apa. Heboh tersebarnya video asusila yang menyeret nama Gisela Anastasia ke dalam pusaranya hingga kini masih bergulir panas. Pasca kepulangannya dari Sumba kemarin, mantan istri Gading Martin itu pun belum kembali muncul ke hadapan publik. Namun atas kehebohan yang terjadi saat ini, banyak pihak yang menuntut tegas agar permasalahan ini dapat segera diusut tuntas. Pakar telematika Roy Suryo pun kembali angkat bicara terkait analisanya terhadap video asusila tersebut. Ia pun menegaskan bahwa dalam video tersebut tidak ada unsur editan. Karena itulah sosok wanita yang ada di dalamnya menjadi kunci utama untuk mengungkapkan kebenaran. Lantas seperti apa hasil analisa Roy Suryo terkait kemiripan sosok wanita dalam video tersebut? Dari 19 detik yang heboh itu, ya saya bisa katakan bahwa itu adalah bukan merupakan video yang misalnya hasil kemudian reface ya, atau hasil penempelan wajah. Karena sekarang kita kan harus hati-hati. Ada software-software yang misalnya kayak deepfake, kemudian kayak reface, itu yang bisa membuat menempelkan wajah seseorang. Akhirnya memang tidak bisa semudah itu ya, karena biasanya video yang sudah bisa ditempelkan begitu memang sudah ada polanya, sudah ada template-nya. Jadi misalnya kita bisa lihat lah, contohnya banyak film Titanic, film Terminator, kemudian bahkan Oppa Gangnam Style itu reface menjadi dia gitu. Tapi kan itu sudah ada polanya, sudah ada template-nya. Nah, sedangkan video 19 detik itu memang bukan termasuk bagian dari itu. Dengan ilmiah, makanya ketemu berapa persen perbandingannya ya, mata dan hidung saltnya atau hasilnya adalah ketemu antara 72% hasil saya yang 72%, ada yang 74%. Ini adalah sebuah video yang kemudian memang faktanya begitu. Siapa wanita yang ada video-video itulah yang kemudian harus kita cari. Siapa wanita yang ada video-video itulah yang kemudian harus kita cari. Kan ya yang tahu ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Suka kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Aku berusaha jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Jadi ada juga misalnya banding yang kita cari adalah tahi lalat, kemudian juga warna mata ya. Warna mata itu sebenarnya bisa jadi petunjuk ya. Di paspor juga biasanya kita pasti ada keterangan apakah warna matanya apa. Kemudian tone skin atau warna kulit ya, itu juga bisa. Sebenarnya ada ciri yang lain, yaitu misalnya tahi lalat yang ada di bawah ya, tapi saya tidak menguji sampai ke kaki ya gitu, karena memang dari wajah saja. Dan juga bagian tubuh yang lain, saya terus terang belum ya, saya bukan mengatakan tidak, tapi saya belum mengujinya sampai ke sana, karena sebenarnya sudah cukup. Biasanya dengan menggunakan metode pengujian wajah itu sudah bisa kemudian menjadi petunjuk awal. Saya bilang sekali lagi, petunjuk awal yang siap untuk kemudian diuji lebih lanjut. Petunjuk awal yang siap untuk kemudian diuji lebih lanjut. Di sisi lain, klarifikasi Giselle terkait benar atau tidak dirinya diduga merupakan sosok wanita yang ada dalam video asusila tersebut menuai pertanyaan di benak publik. Pasalnya, tak seperti pada kasus serupa sebelumnya yang terjadi pada tahun 2019, Giselle tampak tak secara gamblang menyatakan perihal hal tersebut.
Padahal sebelumnya, Giselle yang kala itu langsung membawa kasusnya ke ranah hukum dengan tegas menyatakan bahwa wanita yang ada di video asusila bukanlah dirinya. Namun kali ini, saat diwawancarai lewat panggilan video call, Giselle memberikan jawaban bak mengambang. Pastilah, gimana pun juga kan, walaupun saya tahu pasti itu bukan saya, teman-teman saya, orang terdekat saya, keluarga saya tahu pasti itu bukan saya. Tapi kan orang se-Indonesia Raya, kan kita nggak bisa atur pemikirannya. Pasti juga banyak yang mempercayai berita itu mentah-mentah gitu ya. Otomatis saya ya sedih lah, pasti secara mental juga terpukul sekali, merasa sangat dirugikan, merasa jadi kayak malu untuk hal yang bukan saya lakukan gitu, jadi kayak sebel aja. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu, maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Ya kan, perkara apakah nanti kepolisian akan membuktikan bahwa si wanita itu adalah misalnya benar artis yang bersangkutan atau tidak, ya itu adalah lain soal, itu adalah silahkan dari kepolisian. Tetapi saya membantu prinsipnya, membantu dari awal bersawal agar kasus ini cepat tertangani sehingga tidak kemudian menggantung lama atau seperti kasus yang pertama sampai sekarang juga tidak bisa dicari siapa orang yang ada di situ atau siapa pelakunya. Terus diingat, hukum Indonesia itu sayangnya memang tidak bisa langsung mengadili pelaku. Hukum Indonesia itu yang diadili adalah penyebarnya. Jadi ini juga harus menjadi catatan kita semua. Sementara itu, buntut kehebohan yang terjadi akibat tersebarnya video asusila yang diduga mirip Giselle Anastasia memantik reaksi banyak pihak. Bahkan ada pula yang telah membawanya ke ranah hukum. Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA pun turut prihatin terkait permasalahan ini. Dengan tegas, ia meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas karena memiliki dampak yang begitu negatif untuk perkembangan anak kecil dan remaja di tanah air. Pihaknya juga akan mengambil langkah dengan menyurati Kominfo terkait dampak dari kehebohan yang terjadi atas penyebaran video asusila tersebut. Bagi kami adalah persoalan yang sangat serius, Nah, yang kami lihat adalah dampaknya. Hitungan beberapa jam saja sudah jutaan anak yang mengakses itu. Dan gambar-gambar yang beredar itu pun adalah bukan gambar-gambar yang sekedar menunjukkan gambar-gambar yang tertawaan saja, tetapi sudah gambar yang sangat serius. Nah, dia terinspirasi dari tayangan tadi. Anda bisa bayangkan kalaulah gambar itu diinspirasikan, karena selalu terngiang. Lalu kemudian juga kita akan menyurati secara langsung Kominfo ya, karena mereka juga punya tanggung jawab. Pemerintah harus hadir terhadap ini, karena ini sekali lagi pelakunya adalah anak-anak, bayangkan itu. Kemudian korbannya adalah anak-anak, dan akan korban ke masa depannya juga jutaan anak. Hanya di kalangan masyarakat, para selebriti tanah air pun turut menyayangkan terkait beredarnya video asusila tersebut di dunia maya, karena tentunya memberikan dampak negatif di tengah kehidupan masyarakat. Tak terkecuali Gibran, adik Gading Martin yang berusaha ditemui tim silat RCTI untuk memberikan tanggapannya kemarin. Namun tak mau terlalu banyak memberikan komentar, Gibran tampak terburu-buru seolah menghindari pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Lain halnya dengan Melanie Ricardo sebagai sahabat Giselle, mengaku dirinya tak ingin berburuk sangka dan memilih untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Gimana sih Bang? Minta maaf banget. Sampai nama Papa Bang, gimana sih? Iya, saya sampein sama Papa aja ya. Iya. Minta maaf. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya itu jauh-jauh. Enggak juga sih, maksudnya itu dia balik lagi Mas. Mungkin kalau buat dari siapapun dia,
kalau dia punya basic background dari pendidikan orang tua ataupun agama, yang saya bilang tadi, kalau dia ngelakuin itu, jangankan ngelakuin, mau coba aja dia akan paham, dia akan rem, dia akan berpikir panjang. Aku sih nggak tahu ya, nggak tahu seperti apa, ya pokoknya tunggu aja perkembangannya seperti apa. Kita juga nggak mau ibaratnya berburuk sangka sama orang gitu aja. Tahu ya nggak tahu juga ya kan bener apa nggak, pokoknya ya biar nanti berjalan aja dulu gitu, oke? Udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Yang kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana gitu.